manakib Imam Khotaman, bil khusus Sahibul Bait Imam manakib segenap pengurus majelis tinggi resiliasi, juga pengurus lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Konferensi Surya Raya Tasikmalaya yang diketuai. Masih kedua kan ini? Masih. Takut salah. Masih diketuai oleh Kersana Pak Haji Peri Junaidi dan komunitas Menembus Langit Surya Raya. Alhamdulillah selalu eksis, mudah-mudahan selalu ada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilaksanakan, yang diamalkan, yang dihikmatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang soleh, bukti bakti hikmat takdim kepada Guru Agung Pengarsa Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wabah Najul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Tidak lupa pula Kersana guru kita, kesepuhan kita, orang tua kita, pembimbing kita, Bapak Kiai Dr. Andes Soleh Masbuk. Semoga beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, khidmatnya senantiasa diberkahi, dirahmati bersama dengan Guru Agung Pengarsa Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wabah Najul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Sesepuh bini sepuh, ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pesantren Surya Raya Tasikmalaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan panjang dan lebar, karena panjang kali lebar sama dengan luas. Kalau terlalu luas kelamaan, batas waktu umum hanya sampai jam 10 malam. Kasihan orang tua kita nih Pak Ki Salim Masuk, nanti kemalaman pulang gak kebagian kereta. Yang keretanya bis. Iya. Ya sekitar 15 menit lagi. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaat, Ayyuhal hadirun ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Muharram, di ujung dari bulan Muharram, bertepatan dengan hari yang ke-22 malam 23 1446 Hijriah. Tentunya bulan Muharram ini adalah bulan pembuka sebagai awal tahun baru Hijriah, yang mana ketika datang pergantian tahun baru Hijriah ada dua munajat. Pertama, munajat akhir tahun. Yang kedua, munajat awal tahun baru Hijriah. Inti isi munajat akhir tahun minta supaya amalia ibadah kita yang jelek-jelek, yang gak bagus, yang dosa, yang maksiat direvisi oleh Allah. Munajat di awal tahun kita minta kepada Allah amal ibadah kita dijaga dan dipelihara untuk selalu berada dalam amalia ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ada dalam amalia ibadah yang baik. Makanya Madrasah Syekh Guru Agung Pengarsa Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wabah Najul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad dalam manqabah Syekh Abdul Qadir tiap bulan Muharram juga ada dua peluang untuk kita, ada dua event besar untuk kita, juga ada dua sarana dan prasarana yang disediakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu dalam rangka menjaga dua hal yang kita munajatkan di awal tahun baru Hijriah. Jadi kan munajat pertama akhir tahun, munajat yang kedua awal tahun. Nah, difasilitasi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu dua hal itu.
Yang pertama kan kita minta amalia ibadah yang banyak maksiatnya, banyak dosanya direvisi menjadi amal yang soleh. Ya kan begitu ya. Yang kedua, begitu datang tahun baru Hijriah, awal tahun kita doa kepada Allah, kita dipelihara amalia ibadah kita, juga amal-amal baik kita, amal soleh kita baik di mata Allah, mendapatkan ridha dan rahmat bimbingan Allah Subhanahu. Nah, difasilitasi oleh Syekh Abdul Qadir. Fasilitas yang pertama, informasi langit. Ketika beliau berada di majelis yang beliau pimpin, di tengah-tengah murid-muridnya, beliau terbang melayang-layang seraya berkata, datang hari Minggu bulan tahun, uluk salam kepada beliau, menyampaikan informasi apa-apa yang akan terjadi kurun waktu 1 tahun ke depan. Berarti fasilitas pertama ini adalah disediakan oleh Allah melalui aulianya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu perihal informasi langit agar kita bisa tetap terjaga dalam keadaan beramal-amal yang soleh. Karena informasinya sudah disampaikan kepada beliau, tinggal kita bagaimana menginput data ke dalam kolbu kita, lalu kita respon data tersebut melahirkan sebuah aplikasi atau penerapan berupa amal ibadah yang baik. Makanya di dalam toriko, intisari dalam toriko, kata guru saya Pak Rasahua Ajengan Jijir, itu cuma 2. Yang pertama robito dan yang kedua tawajuh. Itu untuk bisa membentuk kesadaran kolbu kita, membentuk kesadaran dalam diri kita, kuncinya 2. Yang pertama robito, yang kedua tawajuh. Kepada siapa? Tentunya kepada yang menjadi informannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu aulia Allah. Dalam hal ini yang terdekat dengan kita, yang jadi pembimbing kita, yang menjadi mursyid daripada aulia Allah tunjuk untuk kita, yaitu Hadratus Syekh Guru Agung Pengasah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafat bin Syekh Abdullah Mubarak bin Nur. Lalu yang kedua, masih dalam Mangkobah yang 39 itu, fasilitasnya apa? Menutupi segala macam kekurangan, dosa dan perilaku yang salah oleh beliau. Ketika muridku ini buruk dan salah, maka akulah yang baik dan benar. Ketika muridku ini tersingkap auratnya, maka aku akan menutupi aurat muridku. Tuh, makanya ikhwan-ikhwan, ya, akhwat-akhwat, orang yang berada di dalam bimbingan seorang aulia Allah nggak kelihatan, ketutup semuanya, kelihatannya baik-baik, soleh-soleh semua. Kelihatannya memang benar-benar ahli zikir, benar-benar ahli ibadah. Padahal mah kalau diinepin satu-satu, waduh, belum tentu. Saya sih nggak ngomong yang lain, diri pribadi. Kalau ada yang pengen belajar, datang ke majelis, ke tempat saya, nginep, udah kelihatan dah jeleknya saya udah. Tahajudnya kira-kira rutin apa enggak, dawam atau tidak, bagaimana zikirnya, bagaimana amalia kotamannya, terutama bagaimana aplikasi perilaku dan perbuatannya ataupun akhlakul karimahnya. Kenapa bisa tidak mudah tersingkap, terbuka oleh hal-hal demikian daripada wilayah yang umum? Karena itu tadi ditutupi oleh guru kita, kekurangan kita, kesalahan kita, kealpaan kita, itu ditutupi oleh beliau. Ketika kita punya kelemahan, kekurangan, beliau yang punya kelebihan dan kemampuan. Makanya pentingnya itu tadi, robito dan tawajuh. Lalu yang kedua,
Beliau dititipkan, diberikan sebuah buku, yang itu buku untuk menulis, mencatat nama-nama murid-muridnya dari mulai pertama sampai dengan hari akhir. Seperti hanya kita waktu zaman sekolah dulu, masuk kelas, masuk sekolah, masuk kelas, ada guru kelas, ada wali kelas. Sebelum belajar mata pelajaran pertama, apa yang dilakukan guru sebelumnya? Absen. Ya, ini namanya murid teladan nih, bisa jawab ya. Biar kata duduknya di belakang dekat pintu juga. Di absen Pak. Nah, kira-kira di dalam absen itu yang ada di dalam kelas itu yang terdaftar dalam siswa dan siswi di sekolah tersebut ditulis semua atau tidak? Ditulis, gak ada yang ini mah orang miskin gak ditulis, ini mah orang kaya ditulis, ini mah ini gak ada. Yang malas, yang rajin, yang getol, yang aktif, yang kreatif, yang enggak, ditulis dulu semuanya. Ditulis dari mulai A dulu. Ya kalau F keberapa ya? Pertengahan. Aperi. Oh pakai Ahmad ya? Iya. Ada F. Ya. Terus belakang habis F J lagi. Nah. Terus di absen dari mulai A. Saya disebut ya. Bukan. Saya mampu. Disebut. Ya. Di absen dari A, abjadnya tuh A, B, C sampai dengan Z. Nah. Ketika selesai di absen disebut namanya, yang merasa punya nama tersebut disebut, kira-kira kalau hadir nyaut apa enggak? Gimana nyautnya? Misalnya Ferry Junaidi, bukan orang ya nyaut. Nah gitu. Adi Ramdhani hadir. Ya disebutkan namanya, ada orangnya, maka dia akan menjawab hadir dan seterusnya. Nah, ketika memulai pelajaran jenjang pertama, dari mulai caur pertama dulu musimnya caur ya. Iya, ada yang ngalamin caur dulu. Caur pokok, caur rebus. Ya, 1 bulan. Iya, zamannya saya caur dulu. Tahu sama enggak ya? Nah, caur pertama, ya kan? Caur kedua, ya terus. Kelihatan mulai itu ya, ketika si guru kelas itu memberikan pelajaran kepada siswa dan siswinya, kelihatan mana murid yang rajin, mana yang enggak, mana yang penyerapan ilmunya cepat, mana yang lama, yang lambat, mana yang pintar, mana yang sedang, mana yang kurang pintar. Saya nggak mau bilang bodoh ya, mana yang kurang pintar, mana yang cerdas, mana yang juara kelas, mana yang biasa-biasa aja. Makanya ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Ada sekarang istilahnya masuk dalam 10 besar yang dapat ranking. Yang enggak ya udah enggak di ranking isinya di situ. Tapi ada catatan di situnya. Ya ada tulisan rajin, ada juga apa namanya itu akhlak perilakunya baik. Nah itu juga ada sebuah poin. Nah kita yang belajar kepada aulia Allah dalam menempuh perjalanan menuju Allah dalam sebuah metode amaliyah zikrullah yang dibimbingkan juga oleh aulia Allah, nggak jauh persis seperti kita mengenyam pendidikan di sekolah. Bedanya tingkat kemampuan ketika dia menyerap pelajaran, menerima pelajaran, sekaligus mempraktekkan pelajaran yang diberikan oleh guru ke kelas. Itu aja bedanya. Makanya ketika kita ingin menjadi seorang murid yang baik, maka berperilaku baiklah di hadapan seorang guru. Berarti di situ ada adab, etika, perilaku, perbuatan, akhlakul karimah. Bagaimana kita bisa berperilaku baik di hadapan seorang guru? Maka yang harus kita lakukan, apa yang dibimbingkan, dicontohkan, diajarkan oleh guru kita mengikutinya. Makanya dari 2 hal ini, buku catatan yang disediakan untuk murid-murid daripada seorang aulia Allah dan
catatan tersebut akan disampaikan kepada murid-muridnya berupa syafaat pertolongan. Makanya Syekh Abdul Qadir berdiri tegak di gerbang pintu neraka. Kalau muridnya ada yang masuk ke dalam neraka, beliau akan ambil. Bahkan konfirmasi kepada malam kemarin, ada nggak nih murid saya yang masuk ke dalam neraka? Oh nggak ada. Kalau nggak ada, sudah habis semua, maka beliau bersama-sama masuk ke dalam surga. Jadi yang pertama ada informasi langit, bocoran-bocoran itu akan bisa kita terima ketika kita memperdayakan metode dalam thariqah tawajuh dan rabithah untuk membersihkan qalbu kita, jiwa kita, membentuk kesadaran dalam qalbu kita, dalam lahiriah basyariah kita, dalam nafs kita melalui bimbingan amaliyah zikrullah. Makanya kalau orang yang pikirnya sudah benar-benar berfungsi untuk bisa bersih kolbunya, baik akhlak perbuatannya, mudah masuk petunjuk Allah dalam kolbunya, sehingga kolbu itu akan mudah merespon balik apa yang menjadikan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena memang itulah sebuah metode, sebuah cara dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah bimbingan mereka aulia Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan itu semua, dari mulai ridhonya Allah, rahmatnya Allah, syafaat Allah yang dititipkan kepada aulianya? Apa? Yang pertama, dapatkan legalitas iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapatkan legalitas amalia ibadah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa legalitas iman dan takwa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas dua golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Sering Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu. Yaitu siapa? Dua golongan itu, orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang yang beriman, orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang tangdur nafsun ma qaddamat lighad, yang selalu memperhatikan dirinya untuk menempuh perjalanan berikutnya, menyongsong hari esok, yaitu kehidupan yang disebut dengan alamul akhirah. Jadi di situ ada proses pembekalan. Diri yang mana? Tentunya diri yang bisa membawa kepada ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu legalitas iman dan takwa? Imannya legalitas dari Allah, ada pembenaran dalam qalbunya. Ketika dia mengucapkan dalam aqwal bil lisan, la ilaha illallah, qalbunya mentasbihkan, qalbunya membenarkan, qalbunya mengiyakan dari apa yang dia ucapkan. Ketika lisannya mengucapkan subhanallah, qalbunya juga mengiyakan, mentasbihkan, membenarkan. Termasuk bacaan-bacaan dalam sholat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak akan mampu bisa kita lakukan, tidak akan bisa kita realisasikan kalau tidak dapat bimbingan dari seorang aulia Allah. Apa yang bisa membuat kalbu kita itu bertasdik kepada apa yang kita ucapkan? Bagaimana bisa kalbu kita membenarkan dari tiap-tiap amalia yang kita ucapkan kalau tidak dibimbingkan, tidak ditanamkan, tidak dibiasakan? Itu kalimat la ilaha illallah dan ismudat yang tertanam di dalam kalbu kita. Makanya 4 amalia ibadah dalam satu paket yang beliau pengarsa Abah Syekh Al-Masud wa Batajul Arifin bin Syaikhullah Mubarak bin Muhammad diijazahkan kepada kita, dibimbingkan kepada kita, diajarkan kepada kita, yaitu apa? Jahat zikir khafi sebagai amalia harian, pembiasaan dalam diri, diucapkan dengan lisan kalimatnya la ilaha illallah, supaya ketika
ketika jasad dipisahkan dengan ruh oleh malak Jibril alaihissalam, yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha. Karena udah tuman nama kalimat itu, karena udah biasa dengan kalimat itu, karena udah sering dia ucap kalimat itu, maka ketika dia mendapatkan kesulitan, dia mendapatkan kesakitan, dia mendapatkan kepayahan, dia mendapatkan segala sesuatu yang dirasakan ketika perpisahan jasad dengan ruh yang luar biasa dahsyat, rasanya semua itu dikumpulkan oleh Allah. Sakitnya dahsyat, gemuruhnya dahsyat, hausnya dahsyat. Tapi kalau lisannya terbiasa dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mampu menikmati semua pemberian Allah ketika masa sakaratul maut. Jadi mohon maaf, bukan berarti orang yang ahli zikir, orang yang tukang zikir, orang yang selalu mendawamkan kalimat la ilaha illallah tidak bisa merasakan rasanya sakaratul maut. Tetap merasakan itu. Dawang Nabi Muhammad aja tetap merasain kok. Nabi Muhammad ketika beliau menjelang wafat, ketika sakit keras, ketika datang Jibril untuk memisahkan jasad daripada ruhnya, sama reaksinya. Namun beliau menikmati karena memang beliau sudah lebur dengan Allah, sudah menjadi kekasih Allah, sudah menjadi utusan Allah. Maka semua rasa limpahan Allah itu beliau menikmatinya. Termasuk mereka yang memang harus masuk ke dalam neraka, misal harus dibersihkan masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka dia tidak akan merasa panas api neraka, pedihnya daripada siksa neraka. Karena kenapa? Karena dia menikmati daripada ridhonya Allah Subhanahu. Kalau Allah udah ridho, Pak, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diberikan adem, selamat dari bakaran api yang beliau alami ketika itu. Ya nar bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman memerintahkan kepada api supaya apa? Jangan kau bakar dan jangan sampai kau habiskan daripada Nabi Ibrahim, dan bisa menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi. Coba kalau Allah memerintahkan bardan, ya nar bardan, nggak ada salaman, wah beku, bisa jadi batu itu Nabi Ibrahim. Jadi es batu. Makanya bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu adalah salah satu bentuk zahiran wal batinan dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang memang sudah benar-benar sifatnya. Api sifatnya apa? Nah, kalau es sifatnya, mungkinkah buat Allah api sifat panas menjadi seperti hanya sifatnya es diberikan kepadanya? Mungkin bisa. Karena memang Allah itu Maliki Yaumiddin, penguasa dari semua alam. Allah berkeinginan, Allah berkehendak, Allah ridho, Allah memberikan rahmat, maka api yang sifatnya panas bisa adem, yang bisa membakar, melukai, tapi juga bisa menyelamatkan kepada Ibrahim alaihi salam. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Legalitas iman dia dapatkan tasdikun bil qalbi wa aqwalu bil lisani wa amalu bil arkan, sehingga akhlak, perilakunya, perbuatannya, sifat dan sikapnya dinilai baik di hadapan Allah, maka otomatis baik pula di hadapan makhluk Allah. Bukan manusia aja, semua akan menganggap baik dari apa-apa yang dia lakukan selama dia hidup di alam dunia. Karena sinkron Pak, antara lisan dengan kolbu sinkron. Tasdikun bil qalbi wa aqwalu lisan. Sinkron, lisan mengucapkan apa, kolbu ikut. Lisan mengucapkan kebaikan, kolbu mendukung. Termasuk dalam sholat. Ketika kita membaca suratul Fatihah, bedanya orang yang sudah belajar zikir yang ditanamkan di dalam kalbu kita, zikir yang dibiasakan, diucapkan, didawamkan setiap ba'da sholat, ya, itu ada bobot yang luar biasa. Begitu dia takbir Allah, itu di dalam kan mentasbihkan, membenarkan, mengiyakan Allahu Akbar. Nah, itu poin Pak.
Karena Allah memantau, melihat apa yang dipantau, yang dilihat kalbu tiap-tiap mereka yang beribadah kepadanya, terutama ibadah Allahu Akbar. Dilihat oleh Allah. Ini bahasa makhluk ya, saya pinjam istilah aja. Model kayak kita lihatnya, kita ngintip, dilihat kalbunya tuh diintip. Bener enggak ada aku di dalam hatimu? Ternyata memang iya. Begitu Allah itu, begitu belum akbar, udah dapat berapa ratus di dalam. Allahu Akbar. Mulai ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ke siapa? Ke siapa? Allah. Membenarkan, mentasdikkan, mengiyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita benar-benar gak bisa dan gak punya kemampuan apa-apa. Memohon kepada Allah untuk ihdinas siratal mustaqim. Diberikan petunjuk, diberikan arahan, diberikan bimbingan untuk bisa mendapatkan petunjuk seperti mereka-mereka yang mustaqim, ay istiqomah. Orang-orang yang sudah dawam, orang-orang yang sudah istiqomah, orang-orang yang sudah ajak kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan mereka orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu. Terus apapun surah pendek yang dibaca ketika itu, ya, setelah Fatihah baca surah pendek misalnya, apalagi baca suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Benar. Itu legalitas iman dari Allah Subhanahu wa taala yang kewenangannya diberikan kepada aulianya, kepada kekasihnya yang terdekat dengan kita, seorang mursyid yang irsyad kamil mukamil, membimbingkan amalia zikir yang ditanam di dalam qalbu itu dalam rangka melegalitaskan iman kita kepada Allah. Karena memang harus seperti itu. Kalau tidak ditanamkan dalam qalbu kita dari amalia zikir hobi tersebut, bagaimana punya poin ibadah kita bernilai ibadah di hadapan Allah, amal soleh di hadapan Allah, diakui oleh Allah, kalau di dalam hati nggak ada Allahnya. Ini saya pinjam istilah manusia aja, bukan berarti Allah membutuhkan tempat di dalam hati kita, bukan. Karena memang kan sudah sangat jelas. Kata Syekh Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali itu, kalau enggak, kamu bagaimana bisa nyampe kepada Allah kalau di dalam qalbumu itu masih ada gambar-gambar keduniaan? Berarti tidak boleh ada yang selain Allah dalam qalbu kita. Ya kalau kelas kita mah, ya kalau bola pertama masuk dulu Fortuner, ingat lagi Allah, ya, hilang lagi itu Fortuner, ganti lagi Pajero Sport, kok turun? Ingat lagi, aduh kontrakan, ingat lagi cicilan, tutup lagi, ingat, tutup lagi, ingat, tutup lagi. Ya butuh sambung lupa, ingatkan. Itu kita masih memang step by stepnya masih di situ. Bersyukurnya kita kepada Allah, kita mendapatkan dan dipertemukan, berkesempatan mendapatkan bimbingan amaliyah untuk muraqabatul ilallah melalui kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan apa? Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Tentunya dengan takwa itu sendiri. Allahu khabirun bima ta'malun. Allah itu sungguh benar-benar mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan. Berarti setiap pekerjaan kita, setiap amalia kita, setiap tindak tanduk perbuatan kita, sifat dan sikap kita itu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu monitor kepada apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nah, untuk membentuk kesadaran dalam qalbu bahwa Allah itu selalu memantau aktivitas kita, makanya ada metode amaliyah zikrullah yang ditanamkan di dalam qalbu.
amaliyah yang ditanamkan di dalam kalbunya itu tidak berfungsi dengan baik, berarti ada yang salah ketika amaliyah ibadah zikir yang diucapkan dengan lisannya. Karena yang namanya seorang mursyid memberikan bimbingan amaliyah zikir itu sesuai dengan dosis yang diberikannya. Zikir jahar batas minimalnya berapa banyak? Di antara 165 lebih sering mana dengan yang 3 kali sayyiduna. Nah itu masalahnya. Ketika kita masuk di ranah 3 sayyiduna, di kodoknya enggak, apalagi minimalnya di kodoknya jarang, maka potensi nur dalam kolbu dari zikir kopinya akan redup. Otomatis ketika datang petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah yang terus kontinu masuk ke dalam kolbu kita, tidak bisa kita respon dengan baik karena ada gangguan di dalamnya. Lawang handphone aja Pak, nih saya dari tadi tidak saya duduk di tempat posisi Haji Peri mah bagus Pak, langsung ke kiri, langsung. Lagi saya duduk di pojok sini, dari tadi saya kirim WA ke istri saya belum terkirim-kirim. Masalahnya di mana coba? Ya. Itu gara-gara geser posisi Pak. Kamu kita. Coba putar posisi lah, jiper ke sini saya ke situ, gantian ngomong. Posisinya gua di sana. Itu untuk model alat komunikasi. Bagaimana kalau kita geser dikit aja kan? Udah keluar dari jangkauan. Maka yang terjadi apa? Perilaku dan perbuatannya sudah di luar dari tanggung jawab bimbingan aulia Allah. Siapa yang bimbing kalau ada begitu? Nah, itu mudah tersinggung, belikan, purit, ya kan? Ambegan, ya, pegel pulang gitu kan? Nah, kenapa? Karena itu tadi gara-gara geser dikit doang. Sinyal udah lempeng set mau masuk dia geser, akhirnya nggak kena. Maka apa? Efeknya sulit menerima respon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya pernah ketika Jiper datang hadir hari keberapa waktu itu almarhum bapak saya meninggal, beliau hadir, saya ngobrol 4 mata dengan beliau. Perihal apa? Ya itu tadi, belajar bagaimana kita benar-benar apa sih namanya kalau kayak narik benang lurus supaya ketika sinyal masuk set pas ada titik di situ nggak geser sedikit pun, maka mudah lagi presisi supaya presisi. Bagaimana supaya ini kalbu kita presisi dengan fungsi daripada metode zikir khafi yang dibimbing oleh para sahabat melalui logika. Nah kalau udah klik di situ, udah presisi, saya tidak akan bisa membahasakan bagaimana ekspresi rasanya dan bagaimana yang bisa kita dapatkan. Karena memang masing-masing tiap-tiap kita dalam perjalanan amaliyah sama amalannya madzikir, sama gurunya juga, sama bimbingannya juga. Hanya yang menjadikan perbedaannya bagaimana kita meningkatkan hakul yakin kita dalam mengamalkan amaliyah zikrullah. Pas, mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan kemampuan kepada kita agar kita bisa belajar berdawamah dan istiqomah melaksanakan semua rangkaian amaliyah ibadah dengan sempurna yang tentunya tetap di bawah bimbingan guru Abu Muhammad sahabat Syekh Ahmad Syaikhul Abad Al-Adibin insyaallah Rabbil Muhammad. Walhasil ending kita kelak husnul khatimah, ruh menghadap Allah tetap dalam keadaan fitrah dan ma'rifat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ajirna munjarat wa qawwata khairul mujid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'tasimu bihablillah. Berikutnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun singkat ada manfaatnya dan bisa sama-sama kita amalkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli
Haji